adik semuanya, masih dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai Animalia part 3. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, like semua video-videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Seperti yang tadi sudah kakak singgung, video kali ini adalah materi Animalia part 3 ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai Porifera dan Cnidaria, kali ini di video yang sekarang ini kita akan membahas 3 filum yaitu Platyhelminthes, Nematoda atau Nemathelminthes, dan Annelida. Ada 3 ya, ketiganya itu adalah cacing. Ada cacing pipi, cacing gilik, dan cacing gelang. Nah yang pertama akan kita bahas adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Asal katanya adalah platy yang artinya pipih dan helminthes yang berarti cacing, maka disebut cacing pipih. Nah, seperti namanya cacing pipih, jadi bentuknya dia pipih ya. Kemudian triploblastik acelomata. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video part 1, triploblastik itu artinya memiliki 3 lapisan tubuh ya. Jadi ada lapisan terluar yaitu ektoderm, kemudian yang lapisan tengah namanya mesoderm, dan lapisan yang paling dalam endoderm. Ya, jadi tidak ada rongga karena di bagian dalamnya itu sudah saluran ya, saluran pencernaan, ada peredaran dan lain sebagainya. Tidak ada rongga yang betul-betul kosong sehingga disebut acelomata atau tidak berongga. Jadi arti kata acelomata itu dari kata a tidak ya, kemudian celom itu rongga. Acelomata berarti tidak berongga. Nah, ciri Platyhelminthes yang berikutnya adalah tidak memiliki sistem peredaran darah dan bernapas dengan seluruh permukaan tubuh dengan cara difusi. Ya, jadi oksigennya masuk dengan cara difusi. Sistem pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler yang ada di tengah tubuh yang berperan sebagai usus, kecuali pada kelas Cestoda yang tidak punya sistem pencernaan. Karena Cestoda sudah menyerap makanan berupa sari-sari makanan dari inangnya, jadi nggak perlu lagi sistem pencernaan ya. Lalu berikutnya, sistem ekskresi pada Platyhelminthes tersusun atas sel-sel bersilia yang biasa disebut sel api atau sel-sel bulu getar karena bersilia. Nama latinnya solenosit. Kemudian sistem saraf Platyhelminthes terdiri atau tersusun atas 2 ganglia otak yang dilengkapi dengan saraf-saraf tepi yang saling membuat jalinan ya. Jadi ada 2 nih ganglia, lalu ada ekornya. Terus antara kedua saraf tepi tersebut saling berhubungan sehingga seperti tangga tali, maka disebut sistem saraf tangga tali ya. Lalu reproduksinya ada yang seksual dengan menghasilkan gamet, dan umumnya Platyhelminthes ini hermaprodit, bisa menghasilkan kelamin jantan dan betina sekaligus meskipun pematangannya tidak bersamaan. Lalu ada juga reproduksi secara aseksual itu dengan fragmentasi, jadi dia punya daya regenerasi yang sangat tinggi ya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi. Platyhelminthes terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kita bahas adalah Turbellaria atau cacing getar. Turbellaria ini hidupnya bebas, jadi tidak parasit ya, hidup bebas di perairan tawar dan bergerak menggunakan bulu getar. Contoh Turbellaria adalah Planaria dan Dugesia. Nah, ini strukturnya ya, dia punya bintik mata atau namanya eye spot, jadi dia peka terhadap cahaya. Kemudian ada sistem saraf tangga tali dan lain-lain, nanti kalian bisa lihat gambarnya ya. Lalu yang kedua adalah Trematoda atau cacing hati. Trematoda ini bentuknya pipih lebar seperti daun, punya alat hisap di bagian anterior ventral ya. Anterior itu berarti di bagian depannya, dan kemudian ventral bagian bawah depan ya. Hidup sebagai parasit yang biasanya menetap di hati vertebrata, bisa di manusia, sapi, kambing, dan lain-lain ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di bagian ventral anteriornya ada alat hisap yang kita sebut oral sucker. Contoh Trematoda adalah Fasciola hepatica dan Clonorchis sinensis. Nah, Fasciola hepatica ini biasa disebut cacing hati sapi atau cacing hati domba, di mana Fasciola hepatica ini punya siklus hidup ya. Siklus hidupnya seperti ini nih, gambar ini nih ya. Nah, siklus ini harus kalian ingat karena ini akan keluar sampai di UN ya. Jadi siklusnya begini. Cacing yang sudah dewasa kan menetap di hatinya si sapi ya, lalu dia bertelur, telurnya akan keluar bersama fesesnya sapi. Fesesnya itu jatuh ke tanah ya, di dalam fesesnya kan ada telur nih. Lalu telur-telur itu jatuh ke tanah, masuk ke dalam air tanah dan berubah menjadi
fase yang baru yaitu fase Miracidium. Miracidium ini adalah larva bersilia yang akan berenang bebas mencari inang perantaranya. Jadi Miracidium membutuhkan inang perantara berupa siput air tawar atau siput limnea. Kalau tidak ada siput limnea, Miracidium ini bisa mati ya. Jadi dia berenang dengan silianya masuk ke dalam tubuh inang perantara yaitu siput limnea. Di dalam tubuh siput limnea dia berubah menjadi fase sporokis, lalu berubah lagi menjadi redia, berubah lagi menjadi serkaria. Nah, ketika serkaria dia keluar dari tubuh siput, lalu ketika sudah di luar tubuh siput berubah lagi menjadi fase yang baru yaitu metaserkaria. Nah, dalam fase metaserkaria dia akan menetap di rumput. Jadi dia nempel-nempel gitu di rumput seperti kista ya, lalu rumputnya termakan lagi oleh si sapi atau kambing atau domba tadi ya. Jadi balik lagi. Seperti itu ya siklusnya. Itu kalian hafalkan, diingat-ingat ya. Urutannya adalah telur, lalu berubah menjadi Miracidium, sporokis, redia, serkaria, lalu metaserkaria. Nah, kemudian fase yang membutuhkan inang perantara itu adalah fase Miracidium. Kalau kakak dulu biar gampang ingetnya, kakak ngapalinnya pakai Tante Mira, sport renang, celananya merah cerah ceria ya. Jadi urutannya itu dalam siklus si Fasciola hepatica ini, yang pertama adalah telur, tantenya itu telur, kemudian miranya Miracidium, lalu sportnya itu sporokis, renangnya redia, celananya itu serkaria, dan merah cerah ceria adalah metaserkaria ya. Oke, itu tadi Turbellaria dan Trematoda. Sekarang kita lanjut ke kelas yang ketiga yaitu Cestoda atau cacing pita. Ya, kalau Cestoda ini parasit pada hewan atau manusia ya. Namanya cacing pita berarti bentuknya pipih panjang seperti pita. Kemudian dia punya scolex. Scolex itu ada alat hisapnya, jadi selain menghisap sari makanan juga untuk menempel pada usus inangnya. Dia tidak punya sistem pencernaan ya, tadi sudah dibahas sedikit, tidak punya sistem pencernaan karena sudah menghisap sari-sari makanan inangnya. Jadi nggak perlu dicerna lagi, udah sari-sari makanan. Reproduksinya pakai telur-telur yang sudah dibuahi di dalam proglotit. Jadi dalam setiap proglotitnya itu isinya ada ribuan telur ya, yang akan berkembang menjadi larva onkosfer. Contohnya adalah Taenia saginata, itu cacing pita sapi, dan Taenia solium, itu adalah cacing pita babi. Nah, ini bentuknya seperti ini, pipih panjang seperti pita ya. Di kepalanya itu kita sebut scolex. Nah, di scolexnya itu ada alat hisap ya, lebih dari satu alat hisapnya disebut saker. Jadi selain untuk menghisap sari-sari makanan juga untuk melekat pada usus inangnya. Lalu tubuhnya bersegmen-segmen, namanya proglotit. Setiap segmennya itu isinya ribuan telur ya, yang sudah dibuahi. Jadi setiap proglotit bisa saja terputus dan mengeluarkan ribuan telur sehingga tumbuh menjadi individu baru. Ini cacing pita sapi, Taenia saginata. Nah, yang ini cacing pita babi atau Taenia solium. Bedanya kalau Taenia solium itu punya kait ya di bagian atasnya, namanya rostellum, bisa melukai usus inangnya ya. Lalu ini siklusnya, ada siklusnya juga ya. Jadi urutannya kalau cacing pita ini kan dia parasit di usus halus manusia nih. Bahkan kalau Taenia solium itu ada kait yang bisa melukai usus inangnya ya. Jadi di scolexnya selain ada alat hisap juga ada kait yang bisa melukai usus inangnya. Nah, kemudian nanti telur-telur yang ada di dalam proglotitnya itu, ya proglotit kan isinya ribuan telur nih. Telur-telurnya si Taenia ini akan keluar bersama feses atau kotoran si inangnya ya. Jadi fesesnya itu mengandung ribuan telur yang kemudian akan termakan tanpa disengaja, termakan oleh sapi atau babi, lalu di dalam tubuh atau di dalam pembuluh darah babi atau sapi tadi dia berubah menjadi larva onkosfer, lalu pindah ke otot dan berubah menjadi cysticercus. Nah, jadi daging atau otot-ototnya si sapi atau babi tadi mengandung cysticercus, lalu daging yang dimasak tidak matang itu termakan lagi oleh manusia gitu ya. Jadi yang menginfeksi manusia itu fase cysticercus. Jadi singkatnya Tante Oncosyncity. Tantenya telur, onkosfer, lalu berubah menjadi cysticercus ya. Menginfeksi ketika fase cysticercus. Itu kalau cacing pita. Oke, itu tadi semuanya sudah kita bahas yang pelatih Helmintech. Sekarang kita bahas peranannya ya. Kalau Turbellaria itu menjaga keseimbangan ekosistem karena dia bagian dari rantai makanan. Dia makanan ikan tuh ya. Kalau Planaria itu makanan ikan.
Nah, kalau Trematoda dan Cestoda itu lebih banyak merugikan karena hidupnya sebagai parasit pada manusia dan hewan sehingga menyebabkan masalah-masalah kesehatan ya. Itu Platyhelminthes. Nah, sekarang kita masuk ke film berikutnya yaitu Nemathelminthes atau cacing gilik. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu nema yang artinya benang dan helminthes artinya cacing. Jadi bentuknya menyerupai benang ya, bulat di tengah dan runcing di bagian ujungnya, maka disebut gilik atau cacing gilik. Sama seperti Platyhelminthes, Nemathelminthes juga triploblastik, berarti dia punya 3 lapis yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm dan memiliki rongga semu atau pseudoselom. Yang ini gambarnya ya, jadi dia lapisan terluarnya itu lapisan ektoderm, di tengah-tengah ada lapisan mesoderm, yang paling dalam itu adalah endoderm. Ya, ini jadi ini yang pertama, ini yang terluar ektoderm, lalu lapisan kedua yang di tengah itu mesoderm, yang paling dalam itu endoderm ya. Lalu di tengah-tengah seperti biasa itu saluran pencernaan dan peredaran. Nah, yang ini itu adalah rongganya ya, rongga atau bahasa biologinya itu selom. Nah, perhatikan, yang namanya rongga itu seharusnya tengah-tengahnya betul-betul kosong, nggak ada apa-apa ya. Tapi yang ini rongganya nggak betul-betul kosong, di tengah-tengahnya ada endoderm ya, lapisan endoderm dan saluran pencernaan dan peredaran ya. Jadi berarti selomnya dia berongga tetapi tidak betul-betul kosong sehingga disebut pseudoselom atau rongga semu. Lalu kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dilapisi kutikula. Fungsi kutikulanya itu melindungi tubuhnya dari enzim-enzim pencernaan inangnya karena dia parasit ya. Lalu sistem pencernaannya sudah lengkap dari mulut sampai anus. Belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi. Kemudian sistem sarafnya berupa saraf cincin. Reproduksinya secara seksual, jadi hanya seksual saja di mana ukuran betina lebih besar daripada jantan ya. Tetapi cacing yang jantan tuh punya kait atau hook untuk mengaitkan tubuh betina ketika mereka sedang melakukan proses reproduksi ya. Jadi seperti ini bentuknya ya. Lalu Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas yaitu Nematoda dan Nematomorpha. Yang pertama kita bahas dulu kelas Nematoda. Ada beberapa contoh nematoda. Yang pertama itu yang paling terkenal, yang paling sering sekali terjadi itu adalah cacing perut ya. Jadi dia paling banyak menginfeksi manusia khususnya anak-anak, itu Ascaris lumbricoides. Dia ketika dewasa hidup pada usus halus manusia, panjangnya sekitar 10-30 cm dengan diameter setengah cm. Banyak menginfeksi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak belum tahu kebersihan. Jadi habis main gundu nih, habis megang-megang tanah, nggak cuci tangan terus langsung makan ciki. Nah ya, jadi nanti tangannya itu terkontaminasi oleh telur-telur si cacing. Jadi dia masuk melalui oral ya, melalui mulut. Jadi makanannya tidak dicuci dengan baik. Jadi makanan mentah kayak lalapan, buah-buahan gitu ya. Atau dari tangan yang terkontaminasi oleh telur-telur si cacing. Masuk lewat mulut, lalu telurnya itu masuk ke usus, lalu dia mengembara ke paru-paru, ke lambung, kembali lagi ke usus, lalu keluar lagi telurnya bersama feses. Jadi karena keliling di tubuh manusia, biasanya disebut dengan cacing pengembara. Karena dia mengembara di seluruh tubuh manusia atau inangnya. Dari saluran pencernaan menuju saluran pernapasan, lalu kembali ke saluran pencernaan dan menetap di usus. Nah, berikutnya ada juga cacing tambang. Contoh cacing tambang adalah Necator americanus dan Ancylostoma duodenal ya. Disebut cacing tambang karena pertama ditemukan dulu di daerah pertambangan. Cacing tambang ini parasit dalam usus manusia juga, panjang tubuhnya 1-1,5 cm dengan mulut di bagian anterior, memiliki gigi kait yang terbuat dari kitin. Saat menggigit dinding usus penderita, cacing ini mengeluarkan zat antikoagulan ya. Jadi nanti si cacing ini mengisap darah inangnya yang mengandung sari-sari makanan. Sambil dia mengisap, dia keluarkan zat anti pembekuan darah sehingga darah terus-menerus mengucur. Jadi si inangnya bisa mengalami anemia. Jadi cacing tambang ini menetap di usus inangnya manusia ya. Lalu kemudian dia bertelur, telurnya keluar bersama feses manusia. Setelah keluar menetas menjadi larva rhabditiform. Lalu larva rhabditiform berubah menjadi larva filariform. Nah,
Ketika larva filariform ini dia bisa menembus kulit manusia. Ya, jadi biasanya dia masuk lewat kulit telapak kaki dalam bentuk larva filariform, lalu kemudian masuk ke pembuluh darah manusia, lalu mengembara juga sama seperti Ascaris ya, dan menetap di usus untuk menghisap sari-sari makanan manusia. Nah, ini gambarnya. Ini adalah alat hisapnya yang terbuat dari kitin ya, gigi kait yang terbuat dari kitin. Ini adalah Necator americanus, yang ini Ankylostoma duodenal. Nah, itu tadi cacing tambang. Berikutnya ada juga Wuchereria bancrofti atau biasa kita sebut sebagai filariasis ya, cacing filariasis, penyebab kelainan kaki gajah atau elephantiasis ya. Cacing ini membutuhkan inang perantara yaitu nyamuk culex. Jadi larva filaria yang ada di dalam kelenjar ludah nyamuk itu akan masuk ke dalam tubuh orang yang digigit oleh nyamuk itu sambil dia menghisap darah, lalu dia masukkan air liurnya yang mengandung larva filaria si Wuchereria itu tadi. Masuk ke dalam peredaran darah manusia lalu menuju ke kelenjar getah bening sampai si cacing itu dewasa. Lalu karena dia ada di kelenjar getah bening, dia akan menyumbat aliran getah bening sehingga aliran getah beningnya jadi nggak lancar dan terjadi pembengkakan. Jadilah kaki gajah. Lalu ada juga Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing kremi ini banyak menyerang anak-anak ya. Dia hidup di usus besar manusia, panjang cacing betinanya sekitar 9-12 mm, sementara cacing jantannya lebih kecil 3-5 mm. Nah, cacing betinanya pada malam hari akan menuju ke anus untuk bertelur, sehingga ketika dia ada di anus akan menyebabkan rasa geli atau gatal. Nah, biasanya jika ada cacing yang sedang bertelur di anus akan menimbulkan rasa kepingin garuk. Nah, jadi telur-telurnya itu akan nyangkut di kuku, lalu kita bisa menginfeksi diri kita sendiri melalui telur yang nyangkut di kuku tadi. Itu namanya autoinfeksi. Lalu ada juga Trichinella spiralis, itu cacing otot yang parasit pada manusia ya, adanya di otot atau daging babi, bisa menyebabkan penyakit trichinosis. Biasanya infeksinya melalui daging babi yang dimasak tidak sempurna lalu dimakan. Nah, di dagingnya itu ada larva cacing Trichinella tadi ya. Lalu dia tinggal di dalam usus sampai dewasa dan bertelur. Sampai kemudian telurnya menetas menjadi larva, masuk ke dalam otot luriknya si babi, membentuk kista. Ada pula yang kedua, kelas Nematomorpha. Tadi kan kelas Nematoda ya, yang ini kelas Nematomorpha, yang punya hospes atau inang perantara, biasanya inangnya adalah bangsa udang atau bangsa serangga. Contoh cacingnya adalah Noichi Norhynchus emidis yang menyerang kura-kura atau bulus. Ini ya, jadi disebut cacing rambut karena dia tipis-tipis, rame gitu ya, banyak-banyak begini, dia biasanya inang perantaranya udang-udangan atau serangga gitu. Nah, itu tadi dua kelas Nematoda dan Nematomorpha yang merupakan dua kelas anggota Nemathelminthes. Nemathelminthes sendiri peranannya sebagian besar 99% itu merugikan karena hidup sebagai parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan hewan, serta ada juga beberapa yang menjadi parasit pada tumbuhan. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk filum yang ketiga, yaitu Annelida atau cacing gelang. Berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan oideus yang berarti bentuk. Jadi dia bentuknya seperti susunan cincin atau gelang-gelang dan beruas-ruas ya, berarti ya. Beruas-ruas atau bersegmen-segmen, karena bersegmen-segmen biasa disebut metameri. Metameri itu artinya setiap segmennya di dalamnya ada organ-organ yang sama, jadi pengulangan. Setiap segmen isinya organnya sama. Seperti Platyhelminthes dan Nemathelminthes, Annelida juga triploblastik dan dia selomata alias memiliki rongga sejati. Jadi dia punya lapisan terluarnya ectoderm yang di tengah mesoderm, lalu paling dalam endoderm. Nah, jadi dia ada dua rongga yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu yang betul-betul kosong, tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Makanya disebut rongga sejati atau selom. Jadi dia selomata. Kemudian pencernaannya sudah sempurna dari mulut sampai anus. Kemudian tubuhnya dilapisi kutikula yang tipis dan lembab karena dia hidupnya di tempat yang lembab ya. Lalu respirasinya secara difusi melalui permukaan kulit. Lalu sistem sarafnya berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun menyerupai tangga tali, mirip dengan Platyhelminthes tadi ya. Sistem peredaran darahnya tertutup di dalam pembuluh dan dia memiliki hemoglobin di dalam darahnya.
Organ ekskresinya namanya nefridia atau nefrostom. Sifat kelaminnya hermaprodit, jadi dia bisa menghasilkan gamet jantan dan betina sekaligus meskipun harus konjugasi dengan organisme lain ya, karena pematangan gametnya tidak bersamaan. Lalu dia juga bisa melakukan reproduksi vegetatif dengan cara fragmentasi, seperti Platyhelminthes. Klasifikasi Annelida ada 3, Polyseta, Oligoseta, dan Hirudinea. Yang pertama akan kita bahas Polyseta ya, terdiri dari 2 kata, poli itu artinya banyak, seta berarti rambut, berarti dia memiliki banyak rambut-rambut halus. Ukurannya rata-rata sekitar 5-10 cm dan habitatnya di air. Jadi dia memiliki parapodia, kan dia bersegmen-segmen ya, tadi metameri. Nah, setiap segmennya ada parapodia yang berfungsi sebagai insang, karena di parapodia itu ada pembuluh darah kapiler. Lalu di setiap parapodia itu ada rambut-rambut halus yang sifatnya kaku dan biasa disebut seta, fungsinya untuk alat gerak. Makanya disebut polyseta, banyak seta ya. Contohnya adalah Eunis viridis, itu cacing palolo, dan Lycidis oele, itu adalah cacing wawo. Bentuknya kayak gini ya. Ada di sekitar pantai biasanya hidupnya. Lalu yang kedua adalah Oligoseta, berasal dari kata oligo artinya sedikit dan seta berarti rambut-rambut halus. Berarti setanya sedikit. Kalau tadi Polyseta setanya banyak, Oligoseta sedikit. Habitatnya bisa di tanah yang lembab atau di air. Lalu dia tidak punya parapodia, jadi sedikit seta dan tidak punya parapodia ya. Kemudian pada segmen ke-32 sampai 37 tubuhnya, kan tubuhnya bersegmen-segmen nih. Lalu segmen ke-32 sampai 37 itu ada penebalan yang disebut klitelum. Klitelum ini fungsinya adalah untuk alat reproduksi, untuk menghasilkan gamet ya. Gambarnya kayak gini nih. Nih, yang nomor 3. Nah, ini dia penebalannya namanya klitelum, fungsinya untuk menghasilkan gamet. Selain menghasilkan gamet, ternyata Oligoseta juga punya daya regenerasi yang tinggi sehingga bisa reproduksi vegetatif dengan cara fragmentasi. Contoh Oligoseta itu adalah cacing-cacing tanah seperti Lumbricus terrestris atau Peretima. Lalu yang ketiga adalah Hirudinea. Hirudinea ini tidak punya seta dan tidak punya parapodia ya. Jadi dua-duanya nggak punya, seta nggak punya, parapodia juga nggak punya. Jadi perbandingannya ya, kalau tadi Polyseta punya parapodia dan punya seta, kemudian Oligoseta tidak punya parapodia tapi punya seta, sedikit seta ya. Nah, kalau Hirudinea tidak punya parapodia dan juga tidak punya seta. Di segmen awal dan akhir ada alat penghisap yang berfungsi untuk menghisap darah, bergerak, dan menempel. Sambil menghisap darah, ia mengeluarkan zat antikoagulan atau anti pembekuan darah. Contoh Hirudinea itu adalah Hirudomedicinalis atau lintah dan Hemadipsa javanica atau pacet. Kemudian peranan Annelida itu sudah banyak yang menguntungkan ya. Bisa jadi bahan makanan karena cacing adalah sumber protein yang berpotensi dimasukkan ke dalam bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi atau daging ayam ya, karena proteinnya tinggi. Ini contohnya adalah yang Polyseta, cacing wawo dan palolo. Lalu bisa jadi bahan baku ternak ya, bisa jadi makanan unggas, udang, kodok, ikan, dan lain-lain. Bahan baku obat-obatan juga bisa, karena cacing tanah itu dipercaya bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik, sakit gigi, sampai tipes. Bahan baku kosmetik juga bisa ya, cacing tanah itu bisa jadi pelembab kulit dan lipstik. Lintah juga bisa dipakai untuk terapi kesehatan, bisa membersihkan nanah pada luka yang terinfeksi, dan lain-lain. Tetapi jika Annelida masuk ke dalam tubuh kita, misalnya seperti lintah atau pacet masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia, itu bisa menyebabkan anemia. Jadi, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia menghisap darah kita dari dalam, itu bisa menyebabkan anemia karena dia menghasilkan senyawa atau zat-zat antikoagulan. Oke adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kita. Kalau kakak simpulkan, jadi Platyhelminthes terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Nemathelminthes terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Nematoda dan Nematomorpha. Sementara Annelida terbagi menjadi 3, yaitu Polyseta, Oligoseta, dan Hirudinea. Selesai sudah materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kakak sarankan kalian catat kembali apa yang sudah kakak jelaskan tadi supaya kalian lebih mudah untuk mereview kembali. Tetap semangat belajarnya, tetap tinggal di rumah, tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.